TX 30 Kebaikan Anissa. Anissa membawa Riana dan Rafa masuk. Siva mengikutinya sambil sesekali melihat ke arah abinya. Raihan juga terlihat masih tidak setuju. Anissa mengajak Riana dan Rafa duduk. Raihan masuk ke kamar. Ya begini resikonya jika punya istri terlalu baik, batin Raihan. Mbak Ratih langsung membersihkan kamar di rumah sebelah. Di sini dulu sama Siva ya, Nisa buat minum dulu, ucap Anissa pada Riana. Riana mengangguk. Setelah Anissa ke dapur, Riana melihat ke sekeliling. Rumah ini sederhana tapi sangat hangat karena mereka keluarga yang hangat, batin Riana. Siva mengajak Rafa bermain di luar. Rafa mengikuti Siva hingga depan. Raihan berbaring di kamar sambil menunggu waktu asar. Anissa membawa minuman ke ruang tamu. Ini minumnya, diminum dulu, ucap Anissa. Terima kasih, ucap Riana yang langsung meminum jus buatan Anissa. Kalian tinggal di rumah sebelah dulu, rumah itu milik kami juga kok, nanti baru cari kontrakan, ucap Anissa. Riana mengangguk dengan sedih, Anissa memeluknya untuk menenangkannya. Kenapa takdir saya harus seperti ini, ucap Riana. Takdir kita sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir, tapi di balik semua masalah ini akan ada waktunya kita menemukan kebahagiaan, ucap Anissa. Tapi dari dulu nasib saya seperti ini, saya kehilangan orang tua saya, mereka meninggalkan hutang yang akhirnya membuat saya harus menikah muda, dan meninggalkan orang yang saya cintai, ucap Riana. Raihan yang baru mau keluar dari kamar, mendengar semuanya. Anissa menepuk-nepuk punggung Riana. Pasti orang yang dicintai Riana adalah Mas Raihan, batin Anissa. Anissa melihat ke arah pintu kamar. Anissa melihat Raihan yang sudah berdiri di sana. Raihan ikut menatap Anissa. Ini cobaan dari Allah. Mbak Riana pasti akan mendapatkan laki-laki yang baik nantinya, insya Allah, ucap Anissa. Anissa melepaskan pelukannya. Mbak istirahat dulu. Ayo Nisa antar ke rumah sebelah, setelahnya saya baru masak, ucap Anissa. Biar saya bantu, ucap Riana. Gak usah, Mbak Riana pasti capek jadi istirahatlah. Lagian Mas Raihan gak ngebolehin orang lain memasak kecuali Nisa gak bisa, ucap Anissa. Kenapa? Tanya Riana. Dia hanya ingin makan masakan istrinya, jawab Anissa. Riana langsung mengangguk mengerti. Raihan keluar. Umi, masaknya nanti setelah sholat asar saja, ucap Raihan. Ah iya Bi, kata Anissa. Riana melihat ke arah mereka berdua. Saat asar, Raihan dan Anissa sholat bersama. Di rumah sebelah, Riana membuka jilbabnya dan mulai berwudu, setelahnya ia langsung sholat. Anissa langsung ke dapur ditemani Raihan. Besok Abi sudah masuk kerja lagi kan? Tanya Anissa. Iya, kerjaan Abi banyak banget, mungkin besok siang gak pulang, ucap Raihan. Besok Umi anterin makan siang ke sana, ucap Anissa. Oh ya Umi, gimana tokonya Umi? Tanya Raihan. Sudah mulai ramai Bi, kan promosi online juga jadi pesanan ke daerah jauh banyak, rencananya Umi mau nambah tukang jahit, ucap Anissa. Ya sudah nanti Abi carikan penjahit yang bagus untuk Umi, ucap Raihan. Iya Bi, kasihan Mbak Ratih sudah harus kerja rumah, jahit juga banyak jadi biar kerjaan Mbak Ratih ringan sedikit, kita tambah satu orang lagi penjahit, kata Anissa. Tambah satu lagi untuk melayani, dan untuk mengirim barang ke jauh biar gak Umi lagi yang bolak-balik ke kantor pengiriman, ucap Raihan. Anissa mengangguk. Anissa mengajak Riana dan Rafa makan malam di rumah. Riana dan Rafa langsung duduk. Silakan Mbak, ucap Anissa. Riana mengangguk dan melihat ke arah Raihan. Anissa mengambilkan Siva dan Raihan seperti biasa. Jangan terlalu banyak Umi, ucap Raihan. Ah iya Bi, ucap Anissa. Riana terlihat iri dengan mereka. Seandainya dulu aku yang menikah dengan Raihan pasti aku yang jadi wanita paling bahagia, bukan Anissa, batin Riana. Mereka mulai makan tanpa ada yang bersuara.
Riana melihat ke arah Anissa yang membuka cadarnya. Anissa sangat cantik, tutur katanya lembut, akhlaknya baik, apa yang ada padanya semuanya baik, wajar jika Raihan sangat menyayanginya dan menghargainya, batin Riana. Setelah makan mereka mengobrol bersama di depan televisi sedangkan Raihan sendirian di kamar. Lusa, kami akan cari kontrakan, ucap Riana. Kalian yakin gak mau kembali ke rumah? Tanya Anissa. Iya, kalau kami kembali pasti Mas Dion berbuat sesuatu lagi, ucap Riana. Apakah dia memang sering memukul seperti ini? Tanya Anissa lagi. Riana mengangguk sedih. Rafa sedang belajar menulis bersama Siva. Anissa bangkit membuat minuman. Anissa yang baru selesai membuat minuman berjalan mendekat dan melihat ke arah Siva dan Rafa. Mereka seperti keluarga bahagia, Riana dan Mas Raihan sama-sama bisa punya anak, gak seperti Nisa yang kemungkinan gak akan bisa punya anak. Jika mereka bersama pasti mereka bisa punya anak bersama, batin Anissa. Raihan yang baru keluar dari kamar melihat Anissa yang masih berdiri melamun. Umi, panggil Raihan. Iya Bi, ini minuman sama cemilannya, silakan, ucap Anissa. Kalian sangat baik, terima kasih sudah menerima kami di sini, ucap Riana. Sama-sama, ayo minumlah, ucap Anissa. Riana mengangguk. Siva mau ngaji dulu, Rafa mau ikut belajar gak? Tanya Anissa pada Rafa. Mau tante, ucap Rafa antusias. Umi, biar Abi saja yang ngajarin mereka, Umi temani Riana di sini, ucap Raihan. Ah ya sudah kalau gitu biar Abi saja, ucap Anissa. Ya sudah ayo, ajak Raihan sambil memegang tangan Siva dan Rafa. Raihan mulai mengajari Rafa dari pertama. Siva duduk di dekat Raihan melihatnya. Raihan mengajarinya pelan dan sabar walau Rafa terus salah. Riana melihat dari luar dengan sedih. Rafa gak pernah diajari seperti itu sama Mas Dion. Raihan benar-benar laki-laki yang baik dan sangat pantas bersama wanita sebaik Anissa, batin Riana. Anissa yang baru keluar dari dapur, melihat Riana yang sedang mengintip mereka. Bak, panggil Anissa. Riana langsung sadar dari lamunannya. Riana menoleh ke arah Anissa sambil tersenyum. Riana langsung duduk kembali di ruang tamu. Tadi saya cuma mau lihat seperti apa Rafa belajar mengaji karena ini pertama kalinya dia belajar, ternyata salah terus, ucap Riana. Nanti kelamaan akan lancar kok sama kayak Siva, yang penting setiap hari diajari, ucap Anissa. Iya, karena masalah di rumah, saya jadi melupakan hal penting seperti ini, ucap Riana sedih. Oh ya sekolah Rafa gimana? Tanya Anissa. Gampang kok, nanti setelah dapat kontrakan, baru urus masalah sekolahnya, ucap Riana. Oh ya besok bisa gak jagain Rafa sebentar? Tanya Riana. Memangnya mau ngapain? Tanya Anissa. Saya mau jual mas kawin saya untuk cari kontrakan, ucap Riana. Jangan dijual, kalian belum bercerai, ucap Anissa. Tapi kami gak punya uang sedikit pun, kata Riana. Nanti kami bantu cari kontrakan, jadi mas kawin itu disimpan saja, ucap Anissa. Maaf jadi merepotkan kalian terus, ucap Riana sedih. Keesokan harinya, Riana melihat Anissa mengurus Siva mandi dan berkemas. Sudah selesai, sekarang Umi bantu Abi ganti pakaian dulu, ucap Anissa. Siva mengangguk. Anissa tersenyum melihat Riana yang berada di pintu kamar Siva. Bak duduk saja dulu, ucap Anissa. Iya, Nisa lanjutin saja kerjaannya. Saya kembali ke rumah sebelah, ucap Riana. Riana langsung pergi, Anissa masuk ke kamar dan menyiapkan pakaian kerja untuk Raihan. Nanti siang tukang jahit yang baru akan datang, Riko yang mencarikan hingga cepat ada, ucap Raihan. Ah iya lebih cepat lebih baik, ucap Anissa sambil memakaikan kemeja Raihan. Sepertinya karena kehadiran Riana dan Rafa, Anissa jadi melupakan kesedihan kemarin, batin Raihan. Abi yang akan antar Siva ke sekolahnya, ucap Raihan. Iya,
"Oh ya Bi, besok Umi mau bantuin Mbak Riana cari kontrakan," ucap Anissa. "Itu ide bagus. Abi merasa gak nyaman kita tinggal sama orang lain walau gak serumah tapi dia sering masuk ke sini," ucap Raihan. "Iya, gak baik juga jika ada wanita lain di sini." "Oh ya Bi, dalam Islam poligami itu diperbolehkan," ucap Anissa. "Kenapa bahas ini?" tanya Raihan. "Mbak Riana akan bercerai dengan suaminya, hak asuh anak pasti jatuh ke suaminya, karena kan Mbak Riana belum bekerja. Sebenarnya Allah sangat membenci perceraian tapi kan rumah tangganya seperti itu," ucap Anissa. Raihan langsung mengerti arah pembicaraan Anissa. "Umi kan gak bisa memberikan Abi keturunan sedangkan Mbak Riana sudah pasti bisa," ucap Anissa. "Hentikan pembicaraan ini, Abi gak mau dengar selanjutnya," ucap Raihan. "Tapi Bi, apa salahnya kita membantu dia? Lagian kalian pernah saling suka di masa lalu, jadi akan gampang untuk menjalin hubungan lagi," ucap Anissa. "Kalaupun seumur hidup kita gak bisa punya keturunan, Abi tetap gak akan menikah lagi," ucap Raihan tegas. "Abi gak habis pikir kenapa Umi bisa memikirkan hal gak masuk akal seperti ini. Membawa Riana ke sini saja itu bukanlah hal baik, Umi juga tahu itu," tambah Raihan. Anissa menatap ke arah Raihan. "Poligami memang boleh, tapi itu kalau bisa berlaku adil. Tapi untuk Abi sepertinya Abi gak akan bisa berlaku adil. Jadi Abi memilih tidak mau melakukan hal itu," ucap Raihan. "Tapi jika Mbak Riana bersama kita, hak asuh Rafa akan tetap padanya," ucap Anissa. "Kita bisa membantunya dengan cara lain tapi bukan dengan cara yang Umi pikirkan tadi, karena sampai kapanpun Abi gak bisa untuk poligami," ucap Raihan. Mata Anissa mulai berkaca-kaca mendengarnya. Raihan memeluk Anissa yang mulai menitikkan air mata. "Abi akan membantu Riana cari pekerjaan yang layak," ucap Raihan sambil mengusap kepala Anissa. "Tapi kita gak bisa punya anak," ucap Anissa sedih. "Kita sudah punya Sifa," ucap Raihan. "Tapi Mbak Denada sedang berusaha mengambil hak asuh Sifa. Bagaimana jika dia mengambil Sifa dari kita? Umi benar-benar gak bisa membayangkan kehilangan Sifa," ucap Anissa. "Insya Allah Sifa akan tetap bersama kita selamanya. Putus asa adalah hal yang gak baik," ucap Raihan menenangkan Anissa. "Sifa akan telat, ayo keluar," ajak Raihan. Anissa mengangguk dan melepaskan pelukannya dari Raihan. Anissa menghapus air matanya dan langsung memakai cadarnya. Mereka berjalan keluar kamar. "Ayo Sifa kita berangkat," ajak Raihan. "Iya Bi," kata Sifa sambil memakai tasnya. Mereka berjalan keluar. Raihan mencium kening Anissa sebelum masuk ke mobil. Riana melihat dari rumah sebelah. Di dalam mobil Sifa melambaikan tangan pada Anissa. "Dah, Umi, assalamualaikum," ucap Sifa. "Waalaikumsalam sayang," ucap Anissa ikut melambaikan tangan. Riana hanya melihat dengan senyum tipis. "Mas Dion gak pernah seperti itu," Anissa sangat beruntung, batin Riana.